Kadang hidup memang terasa seperti badai yang tidak pernah berhenti. Kita berusaha tetap berdiri, tetap tampak kuat, sementara di dalam, pikiran berputar mencari makna di antara kekacauan. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, apa sebenarnya arti tenang? Apakah itu hasil dari kemampuan mengendalikan diri, atau tanda bahwa seseorang telah berhenti melawan dunia yang memang tak bisa dikendalikan? Ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang tenang, tapi dari manusia yang memahami bagaimana dirinya bekerja di tengah dunia yang tidak bisa diprediksi. Saat stres datang, tubuh memicu reaksi bertahan hidup. Napas cepat, jantung berdebar, pikiran berisik. Tapi mereka yang tenang tahu, tak semua yang muncul perlu direspons. Mereka memilih jeda sebelum bereaksi. Di sana, letak kendali yang sesungguhnya. Seseorang yang tenang bukan berarti tak punya masalah. Mereka hanya lebih selektif tentang apa yang pantas mengganggu batinnya. Mereka belajar membedakan antara fakta dan cerita di kepala. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Mereka memahami bahwa tidak semua kekacauan perlu dibereskan, karena sebagian memang diciptakan untuk menguji keseimbangan kita sendiri. Di dunia yang serba cepat, refleksi adalah kemewahan yang langka. Tapi bagi mereka yang tenang, refleksi justru menjadi rutinitas. Mereka meninjau diri, bukan untuk menyesal, tapi untuk memahami pola, agar tidak jatuh di lubang yang sama dengan pikiran berbeda. Mereka membangun rutinitas yang stabil bukan untuk menolak perubahan, tapi agar punya landasan saat badai datang lagi. Dan di atas semua itu, mereka hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Mereka tidak menukar prinsip dengan kenyamanan sesaat. Mereka tahu, kedamaian sejati bukan saat semuanya berjalan sesuai rencana, tapi saat mereka mampu tetap berintegritas meski segalanya berantakan. Ketenangan bukan sikap pasrah, melainkan bentuk kedewasaan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup memang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi diri selalu bisa. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan dan menguatkan satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Memahami cara kerja tubuh saat stres. Ketika hidup mulai terasa kacau dan segalanya bergerak terlalu cepat, tubuh sebenarnya sedang berusaha berbicara. Tapi kebanyakan orang tak sempat mendengarkannya. Mereka sibuk menenangkan pikiran, padahal yang paling keras berteriak seringkali justru tubuhnya sendiri. Pernahkah kamu merasa jantung berdetak lebih cepat tanpa sebab jelas, atau napas terasa pendek padahal tidak sedang berlari? Itu bukan sekadar kecemasan, itu cara tubuh mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Tubuh manusia bukan mesin yang bisa dipaksa berjalan tanpa henti. Ia memiliki sistem peringatan alami yang luar biasa rumit. Saat stres datang, otak, tepatnya bagian yang disebut amigdala, langsung menekan tombol darurat. Otak kecil ini mengirim sinyal ke sistem HPA, Hypothalamus Pituitary Adrenal, yang kemudian memerintahkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Tubuh bersiap, jantung berdebar, otot menegang, fokus menyempit. Dahulu, sistem ini menyelamatkan manusia dari bahaya nyata. Predator, kelaparan, badai. Namun kini, ancamannya bukan taring harimau, melainkan notifikasi, tagihan, dan ekspektasi. Kita hidup dalam era di mana ancaman tidak datang dalam satu bentuk besar, melainkan ribuan tekanan kecil yang menetes tanpa henti. Deadline, sosial media, persaingan, bahkan perbandingan halus antar teman, semuanya memicu sistem stres yang sama. Bedanya, dulu tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat setelah berlari dari bahaya. Sekarang, tidak pernah benar-benar berhenti. Itulah mengapa banyak orang merasa lelah tanpa sebab. Tubuh terus dalam mode bertahan hidup, meski tak ada yang perlu dilawan secara fisik. Dan disitulah letak masalahnya. Stres bukan musuh. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dalam hidup yang tidak lagi seimbang. Namun budaya modern cenderung memperlakukan stres seperti sesuatu yang harus dihapus total. Kita memuja konsep bebas stres,
seolah ketenangan hanya bisa muncul bila tidak ada tekanan sama sekali. Padahal, tanpa tekanan, manusia justru kehilangan arah. Karena sejatinya, stres adalah indikator bahwa tubuh sedang menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ia bukan hukuman, tapi komunikasi. Masalahnya komunikasi itu sering diabaikan. Pernah ada penelitian dari Harvard Medical School yang menemukan bahwa orang yang mampu mengenali tanda-tanda awal stres, seperti detak jantung meningkat atau napas menegang, cenderung lebih mampu mengatur emosinya. Mereka tak menolak rasa tegang, tapi menggunakannya sebagai informasi. Ini mirip seperti alarm mobil. Kalau alarm berbunyi, kamu tak mematikan suara itu lalu pergi, kan? Kamu mencari penyebabnya. Begitu pula dengan tubuh. Ia tak sedang menyerangmu, ia sedang memanggilmu untuk memperhatikan. Namun di sisi lain, ada bahaya baru. Tubuh yang terlalu sering diabaikan akan berhenti berbicara. Orang bisa tampak kuat dari luar, padahal sistem sarafnya sudah mati rasa. Tak ada lagi sinyal bahaya, tak ada lagi dorongan untuk istirahat. Sampai akhirnya semua meledak dalam bentuk burnout, insomnia, atau bahkan penyakit psikosomatik. Ini bukan kekuatan, tapi kelelahan yang dibungkus keberanian palsu. Banyak yang terjebak di sini. Mengira ketenangan berarti tidak merasakan apapun. Padahal, itu justru tanda bahwa tubuh sudah menyerah bicara. Ketenangan sejati tidak muncul dari menekan sinyal tubuh, melainkan dari memahami maknanya. Misalnya, ketika kamu merasa tegang di tempat kerja, mungkin bukan berarti kamu tidak cocok dengan pekerjaan itu, tapi cara kamu menjalani rutinitasnya yang tidak seimbang. Bisa jadi kamu tidak memberi ruang untuk pemulihan. Dalam satu riset tentang allostatic load, beban fisiologis akibat stres kronis, ditemukan bahwa orang yang jarang memberi waktu istirahat nyata pada diri mereka memiliki kadar kortisol yang tidak stabil, bahkan saat tidur. Artinya tubuh mereka tidak pernah benar-benar masuk ke mode pemulihan. Secara sederhana, mereka sedang hidup di bawah alarm yang tak pernah dimatikan. Menjadi tenang bukan berarti tidak pernah stres. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar tenang adalah mereka yang paham bagaimana tubuhnya bekerja ketika stres datang. Mereka tahu kapan harus melambat, kapan harus mendengarkan napas, kapan harus mundur untuk menilai situasi dengan jernih. Itulah yang membuat mereka tampak tenang di tengah kekacauan. Mereka tidak kehilangan kendali, mereka hanya tidak melawan sinyal tubuh mereka sendiri. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan tubuh adalah dengan menenangkan napas. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya nyata. Teknik seperti pernapasan 4-7-8, menghirup selama 4 detik, menahan 7, dan menghembuskan 8. Telah terbukti secara medis mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian tubuh yang bertanggung jawab atas rest and digest. Dalam keadaan itu, detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan pikiran mulai jernih. Tapi di sini kuncinya. Latihan seperti ini bukan untuk menghilangkan stres, melainkan untuk memberi ruang agar kita bisa mendengarkan pesan di baliknya. Bila tubuh berbicara lewat rasa lelah yang tak kunjung hilang, mungkin ia sedang berkata bahwa bebanmu terlalu berat. Bila jantung berdebar tanpa sebab, mungkin ia sedang menunjukkan bahwa ada keputusan yang kamu hindari. Bila kamu sulit tidur meski lelah, mungkin tubuhmu sedang menolak untuk dipaksa masuk ke rutinitas yang tak memberi ruang bagi jiwa. Pertanyaannya, apakah kamu mau mendengarnya? Menenangkan tubuh tanpa mendengarkan pesannya sama seperti menutup telinga terhadap seseorang yang sedang berteriak minta tolong. Dalam jangka pendek mungkin terasa nyaman, tapi dalam jangka panjang itu bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Orang yang tampak kuat di luar, tapi mati rasa di dalam, seringkali hidup di bawah tekanan ekspektasi sosial. Mereka ingin terlihat tangguh, padahal tubuh mereka sudah lelah. Ini ironi manusia modern, berlomba tampak baik di mata orang lain, sambil pelan-pelan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Ketenangan sejati bukan tentang penampilan, tapi kesadaran. Bukan tentang tidak stres,
tapi tentang mengenali kapan stres datang dan menggunakannya untuk menyeimbangkan hidup. Orang yang tenang bukan mereka yang tidak pernah goyah, tapi mereka yang tahu cara berdamai dengan ketegangan. Dalam bahasa stoikisme, kebijaksanaan bukan berarti menolak emosi, melainkan mengelolanya dengan kehendak yang selaras dengan akal sehat. Dan menariknya, semakin seseorang memahami tubuhnya, semakin halus pula ia membaca tubuh orang lain. Pernahkah kamu merasa seseorang di ruangan itu membawa energi negatif, meski tak mengatakan apa-apa? Itu bukan mistik. Tubuh kita peka terhadap bahasa nonverbal, mikroekspresi, dan getaran fisiologis yang muncul dari stres. Kita menangkap sinyal itu tanpa sadar, lalu meresponsnya. Jadi ketika seseorang membawa ketenangan sejati, tubuhnya memancarkan kestabilan yang bisa dirasakan orang lain. Ia tak sedang berpura-pura tenang, ia sungguh tenang. Lalu muncul pertanyaan reflektif. Bagaimana kalau sebenarnya kita terlalu sibuk berusaha tampak tenang, sampai lupa belajar memahami cara tubuh bekerja? Mungkin itu sebabnya banyak orang mencari ketenangan lewat cara instan. Hiburan cepat, obat penenang, pelarian digital. Padahal, ketenangan sejati tidak bisa diunduh. Ia tumbuh dari kedekatan dengan tubuh sendiri. Stres tidak selalu buruk. Ia bisa jadi guru yang jujur jika kita mau mendengarnya. Ia memaksa kita berhenti, mengevaluasi, dan berubah. Menolak stres sama dengan menolak kesempatan untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, ketenangan bukanlah ketiadaan tekanan, melainkan kemampuan untuk tetap selaras di tengah tekanan. Jadi ketika hidup mulai terasa kacau, jangan buru-buru menenangkan pikiran. Dengarkan dulu tubuhmu. Karena seringkali di sanalah letak jawaban yang paling jujur. Poin 2. Membedakan fakta dengan cerita di kepala. Pernahkah kamu menyadari bahwa seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan apa yang benar-benar terjadi, tapi apa yang kamu pikir sedang terjadi? Seseorang menatap tanpa ekspresi, dan pikiran langsung berlari. Dia tidak suka aku. Seseorang terlambat membalas pesan, dan kesimpulan cepat muncul. Mungkin aku tidak penting baginya. Padahal, belum tentu. Begitulah cara pikiran bekerja. Ia tidak sabar menghadapi ruang kosong antara fakta dan makna. Jadi, ia menciptakan cerita agar terasa aman. Kita hidup di dua dunia sekaligus. Dunia luar yang bisa dilihat, disentuh, diukur. Dan dunia dalam yang dibangun oleh asumsi, tafsir, dan kenangan lama yang diam-diam masih memengaruhi cara kita membaca realitas hari ini. Masalahnya, ketika dunia dalam itu terlalu berisik, kita kehilangan kemampuan untuk mendengar dunia nyata. Manusia memang pencipta cerita alami. Otak dirancang untuk mencari pola, menyusun makna, dan melindungi identitas. Ketika ada hal yang tidak kita mengerti, pikiran segera melengkapinya dengan narasi. Ini pasti karena aku. Dia melakukannya dengan sengaja. Aku gagal karena mereka lebih beruntung. Cerita-cerita ini memberikan rasa kontrol semu, meski kadang membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Dalam psikologi kognitif, fenomena ini disebut narrative bias. Kecenderungan manusia mengubah informasi acak menjadi kisah utuh agar terasa masuk akal. Secara biologis, ini membantu kita bertahan. Tanpa narasi, pengalaman terasa hampa, tak punya arah. Namun jika tidak hati-hati, narasi yang seharusnya menolong justru bisa menjebak. Mari bayangkan seseorang yang merasa selalu ditolak. Setiap kali pesan tak dibalas, setiap kali seseorang tampak sibuk, pikirannya langsung menulis bab baru dari kisah lama. Lihat, aku memang tidak pernah cukup. Padahal bisa jadi, orang itu hanya sibuk, atau sedang punya urusan lain. Tapi otak yang pernah terluka sulit membedakan. Ia lebih percaya pada pola lama daripada fakta baru. Akibatnya, hidup terasa seperti mengulang film yang sama, hanya dengan pemeran berbeda. Ketenangan sejati muncul ketika seseorang mulai sadar. Tidak semua yang saya pikir adalah kenyataan. Saat kesadaran itu datang, sesuatu di dalam diri melunak. Tidak lagi bereaksi cepat, tidak lagi terseret arus interpretasi.
Ada jarak kecil antara stimulus dan respons, dan di ruang itulah kedewasaan tumbuh. Tapi mengapa pikiran begitu mudah menciptakan cerita? Karena ia takut kehilangan arah. Otak membenci ketidakpastian. Ia lebih memilih cerita yang salah daripada tidak punya cerita sama sekali. Itulah sebabnya kita sering mendengar orang berkata, "Aku tahu kok dia pasti begini," padahal belum ada bukti. Rasanya lebih menenangkan punya kesimpulan, meski palsu, daripada menunggu kebenaran yang belum jelas. Sayangnya, budaya modern justru memperkuat kecenderungan ini. Media sosial, opini cepat, berita setengah jadi, semuanya mendorong kita untuk bereaksi, bukan merefleksi. Fakta butuh waktu untuk diverifikasi, sedangkan cerita langsung menghibur. Sebuah riset dari Stanford menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam bentuk narasi 22 kali lebih mudah diingat dibanding data mentah. Ini menjelaskan kenapa opini viral bisa mengalahkan kebenaran, bahkan tanpa bukti. Kita mencintai cerita, terutama yang membuat kita merasa benar. Padahal, kebenaran yang sebenarnya seringkali tidak memihak siapapun. Ia hanya ada, dingin, netral, kadang menyakitkan, dan mungkin di sanalah letak ujian batin terbesar. Berani melihat apa adanya, bukan apa yang kita ingin lihat. Namun, bukan berarti cerita di kepala itu selalu buruk. Kadang ia menjadi jembatan yang menyelamatkan. Saat hidup terlalu keras, narasi bisa memberi makna dan harapan. Orang yang kehilangan segalanya bisa tetap bertahan karena ia memilih cerita bahwa ini bukan akhir, ini proses belajar. Narasi semacam itu bukan ilusi, tapi alat pemulihan. Jadi, bukan soal menolak cerita, melainkan mengujinya. Bagaimana caranya membedakan fakta dan cerita tanpa menjadi manusia yang kaku? Mulailah dengan menulis 2 kolom dalam pikiranmu. Apa yang benar-benar saya tahu, dan apa yang saya pikir sedang terjadi? Contoh sederhana, seseorang tidak menatapmu saat berbicara. Fakta, ia tidak menatap. Cerita, ia pasti tidak suka. Nah, bagian kedua itulah yang perlu dipertanyakan. Mungkin dia sedang lelah, gugup, atau hanya terbiasa begitu. Dengan latihan kecil semacam ini, kamu mulai melatih pikiran untuk tidak langsung menghakimi. Kebiasaan seperti ini sebenarnya bukan sekadar psikologis, tapi juga filosofis. Kaum Stoik percaya bahwa penderitaan manusia bukan datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal itu sendiri yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya." Dalam bahasa sederhana, dunia tidak menghancurkanmu, cerita di kepalamu yang melakukannya. Namun tentu saja, ada sisi lain yang tak kalah penting, intuisi. Kadang, pikiran bawah sadar kita menangkap sesuatu yang belum bisa dijelaskan logika. Misalnya perasaan tidak nyaman terhadap seseorang tanpa tahu alasannya. Itu bukan hal mistis, melainkan hasil dari pengalaman panjang tubuh dan pikiran mengamati pola. Tapi intuisi yang sehat biasanya tenang, tidak berisik. Yang ribut, yang menuduh, yang membuat panik. Itu bukan intuisi, itu narasi luka. Beda tipis antara keduanya membuat banyak orang tersesat. Kita menyebut ketakutan lama sebagai feeling kuat, padahal hanya kenangan lama yang belum sembuh. Lalu kita bertindak berdasarkan cerita itu, menjauh, menyerang, atau menarik diri, dan siklusnya berulang. Dunia luar pun menyesuaikan, memberi bukti palsu bahwa cerita itu benar. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Cerita yang awalnya salah, tapi menjadi nyata karena kita memperlakukannya seolah benar. Ketika seseorang mulai belajar memisahkan fakta dan cerita, hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi cepat bereaksi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah panik. Ada ruang berpikir sebelum bertindak. Dan di ruang itu, ketenangan lahir. Orang seperti ini tampak kalem bukan karena tidak punya masalah, tapi karena ia tidak menambah masalah dengan imajinasinya sendiri. Namun tidak semua orang siap menghadapi kebenaran mentah. Beberapa lebih memilih cerita yang menenangkan. Apakah itu salah? Tidak juga. Kadang, untuk bertahan hidup,
Manusia memang perlu versi kenyataan yang lebih lembut. Tapi pada akhirnya, kedewasaan menuntut kita untuk kembali menatap apa adanya. Sebab hanya dengan menatap jernih, kita bisa menentukan langkah dengan tepat. Menariknya, perbedaan antara fakta dan narasi bukan fenomena baru. Sejak dulu, manusia hidup dari mitos, legenda, dan kepercayaan. Bedanya, dulu cerita digunakan untuk menyatukan dan memberi makna. Sekarang, cerita sering dipakai untuk membenarkan perasaan pribadi atau membela ego. Dunia digital mempercepatnya. Semua orang bisa menciptakan versinya sendiri tentang kebenaran. Tapi semakin banyak versi, semakin sulit menemukan realitas bersama. Mungkin, jika manusia mampu memisahkan fakta dan persepsi dengan jernih, dunia akan sedikit lebih damai. Tapi di sisi lain, kebenaran yang mentah bisa juga memecah, karena tak semua orang siap mendengarnya. Ketenangan sejati bukan berarti memaksakan kebenaran pada semua orang, melainkan memahami kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Lalu bagaimana denganmu? Pernahkah kamu bertanya, dari sekian banyak keresahan yang kamu rasakan akhir-akhir ini, berapa yang benar-benar nyata? Dan berapa yang hanya hasil imajinasi pikiran yang lelah? Cobalah amati dengan tenang. Saat kamu marah, sedih, atau takut, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada bukti yang jelas atau hanya dugaan yang tumbuh dari cerita lama? Kebiasaan membedakan fakta dari narasi bukan sekadar latihan logika, tapi latihan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena kadang, yang paling sulit bukan menemukan kebenaran, tapi mengakui bahwa kita telah lama hidup dalam versi kita sendiri tentang kebenaran itu. Dan ketika kamu mulai bisa melihat mana yang nyata, mana yang hanya ciptaan pikiran, hidup terasa lebih ringan. Tidak semua hal harus dipahami, tidak semua perasaan harus diikuti. Ada saatnya diam dan mengamati cukup. Dari situ muncul ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang lahir dari kejernihan. Jadi saat hidup terasa rumit, sebelum mencari siapa yang salah, sebelum menyalahkan keadaan, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah ini fakta? Atau hanya cerita di kepalaku? Poin 3. Selalu menahan diri sebelum merespons. Ada momen ketika diam justru terdengar lebih keras dari kata-kata. Saat dunia mendorongmu untuk bereaksi cepat, membalas, menjawab, menjelaskan, kamu justru menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu. Dan di titik itu, kamu mulai memahami makna sejati dari ketenangan. Menahan diri bukan berarti menekan perasaan. Ini bukan tentang menutup mata dari ketidakadilan, atau berpura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang memilih dengan sadar kapan harus bicara, dan kapan diam bisa menjadi bentuk tertinggi dari kendali diri. Dalam filsafat Stoik, mereka menyebutnya sebagai kemampuan membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Reaksi kita adalah hal pertama yang seharusnya kita jaga. Kamu mungkin pernah merasakannya ketika seseorang memancing amarahmu dan dorongan untuk membalas datang seketika. Jantung berdegup, tangan mulai gemetar, kata-kata sudah menari di lidah, siap ditembakkan. Tapi di detik itu juga, jika kamu berhasil menahan diri, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuasaan kecil tapi kuat di dalam dada. Bukan kekuasaan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Sains pun membenarkan hal ini. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa ketika seseorang memberi jeda sekitar 6 hingga 10 detik sebelum merespons situasi emosional, aktivitas di amigdala, pusat emosi di otak, menurun. Sementara area prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan, meningkat. Artinya, hanya dengan menunda reaksi beberapa detik, kita memberi kesempatan pada otak untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Sesederhana itu, tapi dampaknya bisa mengubah arah hidup seseorang. Namun, budaya modern justru membuat kita sulit melakukan itu. Segalanya serba cepat,
Balas pesan sekarang. Tanggapi komentar sekarang. Buktikan kamu benar sekarang. Di dunia yang menilai kecepatan sebagai kecerdasan, menunda reaksi sering dianggap lemah. Tapi kalau dipikir ulang, bukankah yang paling kuat justru mereka yang bisa tetap tenang di tengah provokasi? Karena sejatinya, siapapun bisa bereaksi, tapi tidak semua bisa memilih kapan harus merespons. Ada juga sisi lain yang lebih dalam. Beberapa orang menahan diri bukan karena bijak, tapi karena takut. Takut salah bicara, takut kehilangan kendali, atau takut menghadapi konflik. Menahan diri yang lahir dari ketakutan bukan ketenangan. Itu penundaan luka. Sedangkan menahan diri yang lahir dari kesadaran justru menumbuhkan kebijaksanaan. Perbedaan kecil, tapi dampaknya besar. Bayangkan seseorang dihina di depan umum, dan ia memilih diam. Banyak yang akan menganggapnya lemah. Tapi bagaimana jika sebenarnya ia sedang menimbang, menata kalimat, dan menunggu waktu yang lebih tepat untuk menjawab dengan kepala dingin? Itu bukan kekalahan. Itu kemenangan yang tidak terlihat. Kemenangan melawan dorongan impulsif yang biasanya membuat manusia menyesal setelahnya. Sebuah studi dari University of Texas menunjukkan bahwa emosi yang diregulasi dengan kesadaran menurunkan kadar hormon stres hingga 40%. Itu berarti, orang yang terbiasa menahan diri tidak hanya lebih tenang secara mental, tapi juga lebih sehat secara fisik. Tubuhnya tidak terus-menerus dibanjiri adrenalin dari reaksi spontan yang tidak perlu. Namun tentu, bukan berarti setiap diam adalah kebijaksanaan. Ada kalanya diam menjadi bentuk penghindaran. Orang yang terlalu sering menahan diri tanpa pemrosesan emosional bisa tampak tenang di luar, tapi hancur di dalam. Ketenangan semacam itu hanya sementara, seperti air yang tampak jernih di permukaan, padahal di bawahnya pusaran masih berputar. Menahan diri seharusnya diikuti refleksi, bukan represi. Menariknya, ketika seseorang mampu menunda reaksinya, ia memancarkan energi berbeda. Orang di sekitarnya merasa lebih aman, lebih tenang. Dalam psikologi disebut emotional contagion. Emosi bisa menular tanpa disadari. Jadi ketika kamu memilih untuk tidak ikut terbakar dalam situasi panas, kamu sebenarnya sedang menularkan keseimbangan pada lingkunganmu. Ini bukan hal mistik, tapi fakta biologis. Sistem saraf kita beresonansi dengan emosi orang lain. Kamu bisa bayangkan bagaimana dunia akan berubah jika setiap orang memberi jeda 10 detik sebelum berbicara saat marah. Konflik mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi banyak perang kecil yang bisa dihindari. Namun tentu, terlalu banyak menahan diri juga bisa membuat manusia kehilangan spontanitas. Jadi kuncinya bukan membekukan emosi, tapi mengarahkan energinya. Menjadikannya kekuatan yang membangun, bukan menghancurkan. Dan pada akhirnya, menahan diri bukan tentang menjadi dingin, melainkan memilih panas yang tepat untuk dinyalakan. Karena tidak semua api harus dipadamkan, sebagian hanya perlu diarahkan agar tidak membakar yang salah. Jadi saat hidup terasa memancing emosimu, jangan buru-buru bereaksi. Kadang, satu napas yang ditunda bisa menyelamatkan hubungan, pekerjaan, bahkan dirimu sendiri. Poin 4. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ada kalimat yang sering terdengar sepele, tapi sebenarnya menampar keras. Kamu tidak harus mengendalikan semuanya. Lucunya, semakin seseorang berusaha mengendalikan segalanya, semakin sering hidup justru membuatnya jatuh di titik yang tak bisa diatur. Seolah semesta ingin berkata, "Lihat, kamu tidak sekuat itu untuk mengatur segalanya." Tapi di sisi lain, bukankah manusia memang butuh kendali untuk merasa aman? Kita ingin hidup yang bisa diprediksi, situasi yang sesuai rencana, hasil yang sejalan dengan usaha. Masalahnya, dunia tidak bekerja sesederhana itu. Dan disinilah pelajaran terbesar dari stoikisme dimulai. Tidak semua hal ada di bawah kuasamu. Dan tidak semua yang di luar kendalimu pantas kamu habiskan energimu untuk melawannya. Coba pikir, berapa banyak waktu dan tenaga kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah?
opini orang, hasil keputusan, reaksi seseorang terhadap tindakan kita. Bahkan hal sekecil cuaca bisa membuat suasana hati berubah. Kita seringkali lupa bahwa kendali sejati tidak pernah berada di luar, tapi di dalam. Epictetus pernah menulis, "Sebagian hal tergantung pada kita, sebagian tidak." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi menuntut kedewasaan besar untuk benar-benar dijalani. Sebab manusia modern dibesarkan dengan ilusi kontrol. Kita bisa menjadwalkan hidup dengan aplikasi, mengatur pencahayaan kamar lewat ponsel, bahkan mengatur siapa yang boleh melihat kita di media sosial. Semuanya terasa bisa dikendalikan. Tapi satu hal kecil yang meleset, email tak dibalas, komentar yang menyinggung, rencana yang batal, langsung membuat cemas seolah seluruh sistem hidup hancur. Sebuah studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa 60% orang mengalami stres kronis karena hal-hal di luar kendalinya. Ekonomi, opini sosial, bahkan ekspektasi diri yang berlebihan. Itulah paradoksnya. Semakin banyak alat untuk mengatur hidup, semakin besar rasa kehilangan ketika satu hal saja tidak bisa diatur. Kita terbiasa menata realitas, tapi tidak pernah benar-benar berlatih menerima. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang tampak tenang meski hidupnya tidak mudah. Ia tidak tergesa membenarkan keadaan, tidak panik ketika rencana berubah. Orang seperti itu bukan berarti tidak punya masalah. Ia hanya memilih untuk menaruh energinya di tempat yang tepat. Mereka tahu, kamu tidak bisa mengontrol arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar perahumu. Mungkin itu sebabnya orang yang tenang bukan orang tanpa beban, tapi orang yang tahu di mana ia berhenti melawan. Namun, di sisi lain, ada bahaya dari penerimaan yang salah paham. Banyak orang menganggap fokus pada yang bisa dikendalikan sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Padahal, stoikisme tidak pernah mengajarkan pasrah buta. Menerima bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Fokus bukan berarti menutup mata dari hal lain. Justru sebaliknya, dengan menyadari keterbatasan kendali, kita jadi bisa bertindak dengan lebih efisien. Kita berhenti menembak arah yang salah. Ada penelitian menarik dari University College London. Orang yang membedakan dengan jelas antara hal yang bisa dan tidak bisa mereka kontrol, memiliki tingkat stres 23% lebih rendah dan tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Artinya, ketenangan bukan hasil dari segalanya berjalan sempurna, tapi hasil dari memilih dengan cerdas, di mana harus menaruh perhatian. Kadang, yang membuat seseorang lelah bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena terlalu banyak berusaha memperbaiki hal yang bukan tanggung jawabnya. Kita ingin orang lain berubah. Kita ingin dunia adil. Kita ingin masa lalu punya penjelasan. Tapi kenyataannya, semua itu tidak dalam kendali kita. Dan jika dipikir baik-baik, mungkin justru itu yang membuat manusia harus belajar tentang kebijaksanaan, bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan arah, tapi menemukan bentuk kendali yang lebih tinggi, yaitu kendali terhadap diri sendiri. Ada contoh kecil yang sederhana. Saat seseorang menolakmu, kamu bisa habiskan waktu menganalisis alasannya, mencoba mengubah pandangannya, atau justru memilih fokus memperbaiki caramu memperlakukan diri sendiri. Ketika rencana gagal, kamu bisa menghabiskan energi menyalahkan keadaan, atau kamu bisa meninjau ulang bagian yang memang ada dalam kendalimu. Dua pilihan itu selalu ada, dan yang menentukan bukan keadaan, tapi kesadaranmu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kita berhenti berperang dengan hal-hal yang di luar jangkauan tangan kita. Tapi bukan untuk menyerah, melainkan agar kita punya tenaga untuk memperbaiki apa yang masih bisa disentuh. Jadi mungkin, hidup tidak menuntut kita untuk mengendalikan semuanya. Hidup hanya meminta satu hal. Lakukan bagianmu dengan sepenuh hati, lalu biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada akhirnya, orang yang tenang bukanlah yang hidupnya mudah, tetapi yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti berusaha mengatur hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Poin 5. Memiliki kebiasaan refleksi diri.
Ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kita terbiasa sibuk memperbaiki keadaan luar, tapi jarang menengok keadaan dalam. Kita memperbaiki rencana, strategi, hubungan, bahkan penampilan, tapi lupa memperbaiki arah berpikir yang diam-diam menentukan semuanya. Padahal, ketenangan seringkali bukan hasil dari situasi yang lebih baik, tapi dari kesadaran yang lebih jernih tentang siapa kita dan kenapa kita bereaksi seperti itu. Refleksi diri bukan kegiatan pasif. Ia adalah keberanian untuk duduk bersama diri sendiri tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa ingin terlihat kuat. Dan jujur saja, itu tidak mudah. Karena seringkali saat kita diam, yang muncul pertama justru bukan ketenangan, melainkan suara bising di kepala, rasa bersalah, penyesalan, kemarahan yang belum selesai. Tapi justru dari sanalah prosesnya dimulai. Sebuah penelitian dari Harvard Business School menemukan bahwa orang yang meluangkan waktu hanya 15 menit setiap hari untuk merefleksi pengalaman kerja mereka, meningkat produktivitasnya hingga 23% dibanding mereka yang tidak melakukannya. Angka ini sederhana, tapi menunjukkan sesuatu yang dalam. Refleksi bukan melambatkan langkah, tapi menajamkan arah. Karena saat kamu berhenti sejenak untuk mengamati dirimu, kamu sedang menghemat energi dari kebiasaan berlari ke arah yang salah. Namun di zaman yang serba cepat ini, refleksi sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ngapain mikirin yang udah lewat? Begitu kata banyak orang. Tapi tanpa meninjau ke belakang, bagaimana seseorang tahu pola yang membuatnya terus mengulang kesalahan yang sama? Bukankah ketenangan juga butuh pemahaman tentang asal-usul gelisahnya? Ada dua arah refleksi yang sering tertukar. Yang pertama, refleksi yang menyembuhkan. Melihat pengalaman dengan jujur untuk memahami pola dan memperbaikinya. Yang kedua, refleksi yang menyiksa. Mengulang kesalahan lama hanya untuk menyalahkan diri sendiri. Bedanya halus, tapi dampaknya besar. Refleksi sejati bukan tentang mencari siapa yang salah, tapi apa yang bisa dipelajari. Kita sering terjebak pada kebiasaan merenung terlalu lama tanpa arah. Itu bukan refleksi, itu rumination, atau berpikir berulang tanpa solusi. Penelitian psikologi modern menyebutkan bahwa aktivitas seperti ini justru meningkatkan kecemasan dan depresi. Tapi refleksi yang sehat, dengan pertanyaan seperti, apa yang bisa saya ubah? Apa nilai yang saya langgar? Mampu menenangkan sistem saraf dan menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Dengan kata lain, mengenali diri dengan jujur adalah salah satu bentuk pengendalian stres paling alami yang manusia miliki. Coba ingat satu momen di hidupmu yang sulit kamu lupakan. Saat itu mungkin kamu kecewa, merasa gagal, atau dikhianati. Waktu itu kamu mungkin berpikir semuanya berakhir buruk. Tapi ketika kamu meninjaunya sekarang, dari jarak waktu yang lebih jauh, mungkin kamu bisa melihat sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi marah. Kamu hanya mengerti. Oh, ternyata begitu caranya hidup mengajarkan saya sesuatu. Di titik itu, kamu sedang mengalami refleksi yang sebenarnya. Bukan mengulang luka, tapi memahami arah pertumbuhannya. Namun, refleksi tidak selalu manis. Kadang ia membuka kebenaran pahit, bahwa banyak luka datang bukan dari orang lain, tapi dari keputusan kita sendiri. Dan di situ sering muncul dua reaksi. Ada yang menolak dan berkata, "Aku tidak seburuk itu." Dan ada yang memilih menatap jujur meski sakit. Yang kedua inilah yang akan tumbuh lebih kuat. Karena kejujuran terhadap diri sendiri selalu berujung pada kebijaksanaan, walau awalnya tidak nyaman. Beberapa psikolog menyebut proses ini sebagai self-distancing, melihat diri dari luar, seperti penonton yang menonton film hidupnya sendiri tanpa harus membenci tokohnya. Dari jarak itulah kita bisa memaafkan diri, memahami motif, dan mengambil arah baru. Refleksi tanpa kasih terhadap diri sendiri hanya akan berubah menjadi penghakiman batin. Tapi refleksi dengan belas kasih, itulah yang menumbuhkan kedewasaan. Jika dilakukan dengan jujur dan rutin, refleksi melatih otak untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan.
kamu tidak lagi bereaksi, tapi merespons dengan pertimbangan. Kamu tidak lagi menolak emosi, tapi mengamati dan menafsirkannya. Dalam diam itu, kamu belajar satu hal penting. Kamu bukan perasaanmu, kamu pengamatnya. Dan di titik itu, ketenangan mulai berakar. Mungkin itulah kenapa orang-orang yang tampak paling tenang seringkali bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang paling sering menatap dirinya sendiri tanpa kabur. Mereka tidak takut melihat bayangan di cermin, karena mereka tahu. Kejujuran pada diri sendiri tidak pernah merusak. Yang merusak adalah menipu diri terus-menerus agar terlihat baik-baik saja. Refleksi diri bukan sekadar kebiasaan intelektual. Ia adalah latihan jiwa. Ia mengajarkanmu untuk tidak sekadar hidup, tapi memahami kenapa kamu hidup seperti ini. Dan mungkin, dari sana, kamu mulai mengerti bahwa ketenangan bukan datang dari berjalannya semua rencana, tapi dari keberanian untuk mengenali dirimu di tengah kekacauan, dan tetap memilih menjadi tenang. Poin 6. Menjalani rutinitas yang stabil. Ada hal yang sering disalahpahami banyak orang, bahwa ketenangan datang dari hal-hal besar, liburan, keberhasilan, atau perubahan besar dalam hidup. Padahal, seringkali justru yang menjaga kita tetap waras adalah hal-hal kecil yang diulang setiap hari tanpa sorotan. Rutinitas. Pola sederhana yang kelihatannya membosankan, tapi diam-diam menjadi jangkar yang menahan pikiran agar tidak terombang-ambing dalam kekacauan. Ketika seseorang menjalani rutinitas dengan sadar, ia sebenarnya sedang melatih kestabilan batinnya. Bukan karena rutinitas itu ajaib, tapi karena otak manusia bekerja lebih baik dalam ritme yang bisa ditebak. Sebuah studi dari American Psychological Association menjelaskan bahwa otak membutuhkan predictability untuk menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang naik saat kita menghadapi ketidakpastian terus-menerus. Maka bukan hal aneh kalau orang yang punya pola tidur, jam makan, atau rutinitas refleksi yang konsisten cenderung punya kestabilan emosional lebih kuat daripada mereka yang hidupnya tanpa ritme. Tapi di sisi lain, dunia modern mengagungkan spontanitas. Hidup bebas, anti rutinitas, semua terdengar keren. Banyak orang berpikir rutinitas adalah tanda hidup yang membosankan. Padahal justru sebaliknya, orang yang stabil secara rutinitas biasanya punya ruang lebih luas untuk spontanitas yang bermakna. Karena mereka punya dasar yang kuat untuk berdiri, bukan hidup dalam kekacauan terus-menerus. Coba bayangkan seorang musisi. Ia bisa bermain dengan bebas di atas panggung karena sudah menjalani latihan yang disiplin setiap hari. Rutinitas memberi struktur bagi kreativitasnya. Begitu pula dalam hidup, spontanitas tanpa dasar hanya menghasilkan kekacauan baru. Namun, rutinitas yang kaku juga bisa menjadi jebakan. Banyak orang yang awalnya ingin hidup teratur, berakhir kehilangan makna karena rutinitas berubah jadi autopilot. Bangun, bekerja, makan, tidur, tanpa kesadaran, tanpa kehadiran diri. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan perasaan hampa, bukan tenang. Maka rutinitas yang sehat bukan hanya soal mengulang, tapi soal hadir penuh dalam setiap pengulangan itu. Kadang seseorang berhenti dari rutinitasnya bukan karena malas, tapi karena tubuh dan pikirannya memberi sinyal. Pola ini sudah tidak relevan. Rutinitas yang sama bisa jadi baik di satu fase hidup, tapi justru menekan di fase lain. Di titik itu, berhenti bukan tanda kegagalan, tapi adaptasi. Seperti halnya alam, manusia juga butuh berganti musim. Secara psikologis, rutinitas membantu otak mengefisiensi energi. Tapi bila pola itu dijalani tanpa makna, otak kita justru mencari cara lain untuk merasa hidup, entah dengan distraksi, kecanduan hiburan, atau aktivitas impulsif. Karena manusia tak bisa hidup hanya dari stabilitas. Kita juga butuh variasi, kejutan kecil, dan rasa bahwa hidup ini bergerak. Maka kuncinya bukan memilih antara disiplin atau bebas, tapi menyeimbangkan keduanya. Riset dari University of California menyebutkan bahwa rutinitas yang dijalankan dengan kesadaran penuh dapat meningkatkan fokus hingga 40% dan memperkuat kontrol diri dalam pengambilan keputusan.
Tapi hasil yang sama bisa berubah jadi negatif bila rutinitas dilakukan tanpa tujuan, meningkatkan kejenuhan, bahkan risiko burnout. Dengan kata lain, bukan rutinitasnya yang baik atau buruk, melainkan kesadaran di baliknya. Kamu mungkin pernah merasakan saat hidupmu terasa berantakan, tapi entah kenapa, begitu kamu kembali ke pola sederhana, tidur tepat waktu, makan teratur, menulis pagi, semuanya perlahan terasa stabil. Tidak ada keajaiban di situ, hanya tubuh dan pikiran yang akhirnya sinkron lagi. Rutinitas sederhana itu seperti cara jiwa kita berkata, "Aku masih di sini, dan aku bisa menata ulang hidupku." Namun, rutinitas yang sehat juga butuh ruang untuk berubah. Misalnya, memberi jeda 1 hari tanpa agenda, waktu bebas di akhir pekan untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan produktif. Karena jika semua diatur tanpa celah, manusia kehilangan sensasi hidupnya. Disitulah pentingnya fleksibilitas. Bukan melanggar rutinitas, tapi menyesuaikannya dengan keadaan diri. Menjalani rutinitas yang stabil bukan berarti menolak kejutan hidup. Justru dari kestabilan itulah kita bisa menghadapi perubahan tanpa panik. Karena yang tenang, bukan orang yang hidupnya tanpa guncangan, melainkan orang yang tahu bagaimana menata ulang dirinya setiap kali dunia berubah arah. Dan disitulah inti dari ketenangan sejati. Bukan dari berapa banyak hal baru yang kita kejar, tapi seberapa dalam kita mengenali pola yang sudah ada dan menjalaninya dengan kesadaran penuh. Rutinitas adalah bukti bahwa kita tidak hanya hidup dari hari ke hari, tapi memilih hadir di dalamnya. Dengan kesadaran, dengan ritme, dengan ketenangan yang tumbuh pelan, tapi pasti. Poin 7. Terbiasa menghadapi ketidaknyamanan. Ada momen di hidup ketika kita sadar, tidak semua hal bisa diperbaiki, tidak semua situasi bisa dihindari. Kadang hidup tidak memberi pilihan selain duduk di tengah badai dan belajar bernapas di sana. Di titik itu, sebagian orang panik, sebagian lagi diam. Dan yang tenang, bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan ketidaknyamanan. Kedengarannya sederhana, tapi faktanya kemampuan ini bukan bawaan lahir. Ia hasil dari latihan, dari banyak malam di mana seseorang memilih menghadapi rasa takut, rasa malu, atau ketidakpastian, bukan melarikan diri darinya. Psikologi modern menyebutnya resilience, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi tanpa kehilangan arah. Sebuah studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa individu yang secara rutin menghadapi situasi menantang dengan kesadaran, bukan penghindaran, memiliki tingkat stres kronis lebih rendah hingga 30%. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka lebih siap ketika hidup sulit. Masalahnya, di zaman sekarang, manusia nyaris kehilangan ruang untuk merasa tidak nyaman. Segalanya dirancang agar cepat, mudah, dan menghibur. Sedikit bosan, buka layar. Sedikit cemas, cari validasi. Sedikit gagal, ganti arah. Kita tidak lagi punya kebiasaan untuk bertahan dalam ruang kosong di antara dua kepastian. Dan disitulah ketenangan justru hilang. Bukan karena dunia makin keras, tapi karena diri kita makin rapuh terhadap hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan. Padahal, ketidaknyamanan bukan musuh. Ia bagian dari sistem hidup yang menjaga kita berkembang. Seperti otot yang perlu dilatih sampai terasa nyeri sebelum kuat, mental pun tumbuh dari tekanan yang disadari, bukan dihindari. Dalam konteks stoikisme, ketidaknyamanan dianggap latihan kebijaksanaan. Seseorang yang bisa tetap jernih ketika gagal, tetap sabar ketika direndahkan, dan tetap manusiawi ketika disakiti. Namun, tentu tidak semua ketidaknyamanan harus diterima begitu saja. Ada yang membangun, ada yang justru menghancurkan. Ketidaknyamanan yang sehat biasanya bersifat sementara dan mengarah pada pertumbuhan, seperti belajar hal baru, menghadapi kritik, atau memperbaiki hubungan. Sementara ketidaknyamanan yang destruktif bersifat stagnan, membuat kita kehilangan arah, energi, dan makna. Bedanya bisa dilihat dari efeknya. Apakah kita tumbuh atau justru tumpul? Coba pikir,
Berapa kali kamu menolak sebuah peluang hanya karena takut gagal, atau membiarkan diri terjebak dalam hubungan tak sehat karena takut sendiri? Ketidaknyamanan ada di dua sisi, yang kamu hindari dan yang kamu pertahankan. Ironinya, dua-duanya bisa menghancurkan jika tidak dihadapi dengan kesadaran. Ketenangan sejati lahir ketika seseorang mampu berkata, "Saya tidak harus menyukai rasa sakit ini, tapi saya bisa hidup berdampingan dengannya." Saat kamu berhenti menolak kenyataan bahwa hidup memang tak selalu nyaman, di sanalah kamu mulai merasakan ruang lega. Bukan karena beban berkurang, tapi karena hatimu berhenti berperang dengan apa yang memang tidak bisa dikendalikan. Dalam penelitian lain oleh Dr. Stephen Hayes dari Acceptance and Commitment Therapy (ACT), disebutkan bahwa orang yang belajar menerima emosi negatif alih-alih melawannya menunjukkan peningkatan kesejahteraan psikologis hingga 35% lebih tinggi dibanding mereka yang menekan atau menghindari emosi tersebut. Artinya, menerima ketidaknyamanan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kekuatan mental yang matang. Namun tentu saja, menghadapi ketidaknyamanan tidak berarti menahan segalanya sendirian. Ada perbedaan antara kuat dan terisolasi. Orang yang tenang bukan yang menolak bantuan, tapi yang tahu kapan diam untuk memproses dan kapan berbagi agar luka tidak berubah jadi beban. Kadang kita mengira ketenangan berarti tidak butuh siapapun. Padahal ketenangan sejati justru tumbuh saat kita tahu cara berdiri sendiri dan bersandar dengan bijak. Bagi sebagian orang, ketenangan tampak seperti hasil meditasi panjang atau proses spiritual yang dalam. Tapi sebenarnya, ia bisa lahir dari hal sederhana. Menunda sedikit kenyamanan. Tidak langsung membalas pesan saat emosi. Tidak buru-buru menyerah saat sesuatu gagal. Tidak selalu mencari distraksi saat pikiran mulai tidak tenang. Disitulah jiwa mulai terbiasa dengan ketidaknyamanan dan perlahan menemukan kekuatan baru di baliknya. Manusia tidak butuh hidup tanpa rasa sakit. Manusia butuh makna agar rasa sakitnya tidak sia-sia. Setiap kali kamu berani menghadapi ketidaknyamanan dengan kesadaran, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih tenang, lebih tangguh, dan lebih dalam. Dan mungkin itu rahasianya. Bukan bagaimana menghindari hidup yang sulit, tapi bagaimana menatapnya tanpa kehilangan kendali. Karena orang yang benar-benar tenang bukan yang tidak pernah goyah, melainkan yang telah berdamai dengan goyah itu sendiri. Poin 8. Hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Ada masa dalam hidup di mana kita sadar, reaksi cepat sering membawa penyesalan, tapi keputusan yang lahir dari nilai justru memberi ketenangan yang panjang. Hidup di dunia yang serba instan membuat banyak orang keliru membedakan antara jujur pada perasaan dan setia pada nilai. Padahal, tidak semua yang kita rasakan pantas diikuti, dan tidak semua nilai berarti mengekang. Justru disitulah kebijaksanaan diuji, di antara dorongan emosi dan arah nilai yang kita pilih untuk dipegang. Coba renungkan, berapa banyak keputusan penting dalam hidup yang kita ambil saat sedang marah, kecewa, atau ingin diakui. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa emosi bisa begitu meyakinkan, sampai kita percaya itu adalah suara hati. Padahal bisa jadi, itu hanya bentuk keinginan yang dibungkus logika. Dalam psikologi disebut value action gap, jarak antara nilai yang kita klaim dan tindakan yang kita lakukan. Menurut riset, hampir 70% orang mengaku memiliki nilai kuat, tapi hanya sepertiganya yang benar-benar konsisten menjalaninya dalam keputusan sulit. Artinya, banyak dari kita hidup berdasarkan nilai, tapi hanya ketika keadaan mendukung. Begitu situasi menekan, emosi mengambil alih. Hidup berdasarkan nilai bukan berarti menolak perasaan, melainkan menempatkan perasaan di posisi yang tepat. Nilai adalah kompas. Emosi adalah arah angin. Jika setiap kali angin berubah kita ikut berbelok, maka kita tidak sedang menjalani hidup, kita sedang terbawa. Ketika seseorang memilih untuk tetap tenang, bukan karena tidak marah, tapi karena ia tahu apa yang ia perjuangkan, disitulah kekuatan nilai bekerja. Namun tidak semua nilai benar-benar dimiliki karena kesadaran.
Ada yang dipegang hanya karena ingin terlihat baik. Misalnya, seseorang menahan diri untuk tidak membalas dendam, bukan karena meyakini nilai pengampunan, tapi karena takut dianggap buruk oleh orang lain. Di permukaan terlihat mulia, tapi di dalamnya ada ketakutan yang disamarkan menjadi moralitas. Dan ketika ketenangan dibangun di atas citra, bukan kesadaran, maka itu rapuh, mudah runtuh ketika tidak ada yang melihat. Menjalani hidup berdasarkan nilai membutuhkan keberanian, karena tidak selalu menghasilkan hasil yang cepat atau disukai. Di era yang memuja ekspresi emosional, orang yang memegang nilai sering dianggap dingin, kaku, atau bahkan tidak jujur pada diri sendiri. Tapi kenyataannya, orang yang mampu tetap tenang di tengah tekanan bukan karena menekan emosi, melainkan karena telah melatih diri untuk tidak diperintah olehnya. Penelitian dari University of London menunjukkan bahwa individu yang memiliki kejelasan nilai, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketekunan, menunjukkan tingkat kepuasan hidup 40% lebih tinggi dibanding mereka yang bereaksi spontan terhadap keadaan. Nilai memberi arah ketika segalanya kabur. Ia bukan hanya prinsip moral, tapi sistem navigasi yang menjaga kita tetap utuh di tengah badai emosi. Meski begitu, nilai bukan penjara. Nilai yang sehat justru memberi fleksibilitas untuk memahami konteks. Misalnya, seseorang yang menjunjung kejujuran tak harus berkata kasar demi jujur. Atau seseorang yang menjunjung ketegasan tak harus kehilangan empati. Hidup berdasarkan nilai bukan tentang menjadi keras, tapi menjadi jelas. Ada sisi reflektif di sini. Kadang kita berpikir telah hidup dengan nilai, padahal kita hanya menuruti rasa takut. Takut kehilangan, takut kecewa, takut terlihat lemah. Lalu kita menyebutnya bijaksana. Tapi nilai sejati selalu disertai kesadaran, bukan pembenaran. Ketika kita bisa mengakui bahwa sebagian keputusan lahir dari ketakutan, disitulah justru nilai kejujuran mulai tumbuh. Seseorang yang hidup dengan nilai yang konsisten memancarkan kestabilan yang tak selalu bisa dijelaskan. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakannya, bukan karena ia sempurna, tapi karena sikapnya selaras antara kata, tindakan, dan arah batin. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai emotional contagion, penularan emosi tenang dari satu individu ke lingkungan sekitarnya. Itu sebabnya, berada di dekat orang yang hidup dengan nilai membuat kita ikut merasa aman tanpa tahu alasannya. Namun, jalan ini tidak selalu ramai. Kadang orang yang hidup dengan nilai justru tampak sendirian, karena dunia lebih menghargai reaksi cepat daripada konsistensi. Tapi kesunyian itu bukan hukuman, melainkan ruang untuk meneguhkan diri. Dan anehnya, di tengah sunyi itulah muncul ketenangan yang paling dalam. Karena seseorang tahu ia tidak sedang berperan, melainkan hidup dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, hidup berdasarkan nilai bukan tentang menjadi benar di mata orang lain, tapi tentang bisa tidur dengan tenang di malam hari. Tentang tahu bahwa apapun hasilnya, kita tidak mengkhianati diri sendiri. Disitulah ketenangan sejati berdiam. Bukan di hidup yang bebas dari emosi, tapi di hati yang tahu arah ketika emosi datang bergelombang. Penutup. Ada saat di mana seseorang berhenti melawan, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya paham. Tidak semua hal pantas diperangi. Ada hal-hal yang harus diterima dengan kepala tegak dan hati tenang, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sudah cukup lelah membuang tenaga pada hal-hal yang tak pernah bisa kita kendalikan. Dari titik itu, muncul jenis ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ketenangan yang lahir dari kesadaran, bukan dari keputusasaan. Banyak orang mengira ketenangan adalah hasil meditasi panjang atau latihan spiritual yang rumit. Tapi kenyataannya, kadang ketenangan muncul setelah kita terlalu sering hancur. Setelah kehilangan, setelah gagal, setelah berkali-kali mencoba melawan arah hidup, lalu sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa diubah hanyalah cara kita memandang semuanya. Dari pengalaman itu, manusia belajar bahwa menerima bukan berarti menyerah, melainkan memilih pertempuran yang relevan.
Dalam konteks psikologis, kemampuan untuk mencapai ketenangan ini disebut emotional regulation, yaitu kemampuan untuk menata ulang respons emosi tanpa menekan perasaan. Sebuah penelitian dari American Psychological Association mencatat bahwa individu yang memiliki kemampuan ini mengalami stres kronis 38% lebih rendah dibanding mereka yang bereaksi spontan terhadap masalah. Namun menariknya, riset lain juga menemukan sisi lain. Terlalu sering menjaga ketenangan tanpa memproses emosi bisa menyebabkan kelelahan psikologis tersembunyi. Artinya, ketenangan sejati tidak bisa dibangun di atas represi. Ia harus berdiri di atas penerimaan yang sadar. Ada paradoks di sana. Dunia memuja ketenangan, tapi sering salah mengartikannya sebagai tidak merasa. Padahal ketenangan sejati bukan berarti hilangnya emosi, melainkan keberanian untuk tetap jernih di tengahnya. Orang yang tenang tidak selalu bahagia. Mereka hanya berhenti panik saat sedih datang, berhenti marah ketika kecewa datang. Mereka belajar bahwa tidak semua perasaan butuh direspons dengan tindakan. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang tampak begitu damai meski hidupnya penuh kehilangan. Dari luar tampak kuat, tapi sebenarnya kekuatan itu bukan dari ketabahan semata, melainkan dari pemahaman mendalam bahwa hidup memang tidak adil. Namun tidak semua yang tidak adil harus merusak batin. Ia sudah melewati tahap melawan dunia, lalu sampai pada titik di mana ia memilih untuk berdamai dengan batasnya. Itu bukan mati rasa, itu kematangan. Namun, tidak semua ketenangan berarti kebijaksanaan. Kadang diamnya seseorang justru tanda bahwa ia kelelahan, bukan tercerahkan. Ketenangan seperti itu bisa menipu, karena terlihat stabil, padahal dalamnya kosong. Dalam psikologi disebut emotional numbing, yaitu kondisi ketika seseorang berhenti merasakan demi bertahan. Maka penting untuk menelisik, apakah ketenangan kita lahir dari kesadaran atau dari kebekuan? Apakah kita benar-benar tenang atau sekadar tidak punya tenaga untuk merasa lagi? Sisi menariknya, orang yang benar-benar tenang seringkali tidak butuh pembuktian. Ia tidak sibuk membuat orang lain tahu bahwa ia baik-baik saja. Ia tidak mencari pengakuan bahwa ia kuat. Ia hanya hidup dengan ritme yang stabil, tanpa drama, tanpa defensif. Dan anehnya, ketenangan seperti ini sering menular. Studi dari Harvard tahun 2022 menunjukkan bahwa interaksi dengan individu yang stabil secara emosional dapat menurunkan kecemasan sosial hingga 25% dalam kelompok. Ada energi psikologis yang terasa, bukan dalam arti mistis, tapi karena otak manusia merespons kestabilan dengan rasa aman. Namun ketenangan yang sejati tidak meniadakan keberanian. Justru dari ketenangan itu, seseorang bisa bertindak lebih jernih. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah tanpa perlu gaduh. Ia tidak kehilangan naluri untuk memperjuangkan yang benar, hanya saja ia melakukannya dengan cara yang tidak membakar dirinya sendiri. Dalam filsafat stoikisme, inilah inti dari kebijaksanaan praktis, bertindak sesuai nilai, bukan sesuai emosi sesaat. Dan mungkin disitulah titik akhir dari perjalanan panjang manusia mencari kedamaian. Bukan di dunia tanpa masalah, tapi di hati yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Bukan di tempat yang sunyi, tapi di diri yang tidak lagi berisik. Karena tenang itu bukan tujuan akhir, melainkan cara kita berjalan, sadar, terarah, dan tidak lagi terombang-ambing oleh kekacauan yang tidak akan pernah benar-benar berhenti. Ketenangan sejati adalah ketika seseorang berkata dalam hatinya, "Aku tidak menguasai dunia, tapi aku menguasai diriku." Dan dari kesadaran itu, lahirlah ruang hening yang tak bisa diambil siapapun. Ruang di mana pikiran berhenti berlari, dan hidup akhirnya terasa cukup meski belum sempurna.